Halo guys, welcome channel to my back, channel yang membahas seputar dunia hobi khususnya di koleksian miniskill. Bagi teman-teman yang baru join, kenalin nama saya Joshua yang sering posting konten mobilan di Instagram saya di @joshua. Bagi teman-teman yang suka sama postingan motivasi biar semangat kerja, boleh di follow ya Instagram saya. Jangan lupa juga untuk nge-subscribe channel YouTube saya yang ini karena mudah-mudahan tidak bermanfaat, tapi pastinya bakal ada games atau giveaway yang bikin kita bisa seru-seruan dan senyum semriwing di sini. Sebelum kita make view, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support, subscribe dan like channel saya yang sampai sekarang sudah mencapai 100 subscriber. Dan sesuai janji saya akan giveawayin 2 set Ichiban Wheels untuk Miniskill 64 khusus untuk teman-teman subscriber di channel ini. Cara untuk ikutannya gampang banget guys. Pertama pastinya wajib subscribe channel saya yang ini, kemudian like dan screenshot video ini dan share ke feed Instagram kalian dengan caption bebas, dan jangan lupa tag ke @joshua dan Ichiban MP dan tag juga 3 orang teman kolektor kalian dengan hashtag S64 giveaway Ichiban Wheels, dan pastinya wajib untuk follow juga Instagram @joshua dan Ichiban MP-nya ya. Kemudian komen dan di kolom komentar di video ini. 2 pemenang beruntung akan saya pilih dan umumkan di video saya yang selanjutnya. Dan semoga saja kalian menjadi salah satu yang beruntung ya guys. Oke, langsung saja nggak pakai basa-basi, cus marki piu. Oke guys, jadi hari ini sudah on hands diecast yang menurut saya cukup menarik, tapi brandnya terdengar kurang smart ya. Karena di sini tertulis brandnya Kopea. Jadi guys, packaging diecastnya ini pakai box laminate seperti ini, cukup kokoh, dan kalau dilihat di bagian depan, dari first impression menurut saya box ini sangat menarik. Sebelumnya disclaimer, saya bukan tipikal kolektor pencinta box sih, tapi cukup bisa mengapresiasi memiliki tipe box art yang menarik seperti ini. Jadi box PA ini bagian depan dan bawahnya itu nyatu, jadi lebih kayak ilusi optik begitu ya. Keren sih. Oke lanjut, jadi di sini tertulis brand dari diecastnya sendiri yaitu UEG Start yang disingkat menjadi YES. Yang saya penasaran artinya mungkin maksudnya nyuruh manasi mesin kali ya, kayak yo hidupi mesin dong. Jadi sesuai namanya, diecast ini adalah Decotora Custom Truck atau truk yang didekorasi dengan basic Isuzu L. Sekilas tentang Decotora. Decotora itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti decoration truck, atau kalau Indonya itu truk yang didekorasi. Decotora itu sendiri merupakan culture Jepang yang awalnya pelakonnya itu supir-supir truk atau pekerja yang suka menuangkan ide-ide seninya dengan memodifikasi mobil truk mereka untuk kesenangan. Tapi karena kebiasaan atau hobi ini, Decotora sendiri menjadi sesuatu yang khas dan unik di Jepang saat ini. Bahkan banyak fans yang menirukan gaya Decotora ini, dan juga terdapat festival-festival Decotora. Jadi awal booming Decotora ini pada tahun 75, ada production house atau perusahaan pertelevisian Jepang yang cukup terkenal yang bernama Toei Company yang merilis seri film tentang Decotora sendiri yang bergenre action komedi berjudul Toraku Yaro atau Truck Guys. Yang kalau dilihat dari posternya ini agak kurang menarik ya. Tapi kalau dilihat lagi poster lainnya, saya yakin bukan saya saja, pasti teman-teman juga jadi pada penasaran sama filmnya. Dan sejak film tersebut dirilis, Decotora makin terkenal lagi tidak hanya di kalangan orang tua, bahkan ke anak-anak di Jepang. Dan FYI, bahkan anak-anak di Jepang banyak yang terinspirasi dari Decotora dan mengaplikasikan seni dari Decotora itu sendiri ke sepeda mereka yang biasanya disebut dengan istilah dekocari atau decoration charinko yang berarti sepeda yang didekorasi. Kalau di sini dulu banyak juga dekocari tapi yang bawa abang-abang jualan roti ya. Lanjut ke bagian belakang box, dibuat gaya-gaya komik ya. Yang di sini bertuliskan kanji karena kebetulan saya tidak paham bacanya. Jadi saya sempat Google Translate, ternyata kurang lebih ceritanya nganterin Evo ngelewatin banner diecast. Oke, langsung saja kita buka ya guys. Nah, di dalamnya ini ada kemasan tambahan berupa blister yang menurut saya standar lah ya. Blister yang berfungsi memperkokoh packaging dan menjaga diecast supaya tidak terguncang pada saat pengiriman. Kemudian di sini juga diselipkan palet yang dibungkus plastik klip yang tadinya belum dipotong dan berbahan hard plastik. Ini kebetulan sudah saya potong dengan nipper dan saya repaint ya. Karena warna aslinya berwarna kuning begini. Kurang realistik menurut saya. Kalau dilihat ke truknya langsung, first impression saya berkesan rapi ya, dan elemen-elemen parts metalnya ini yang menambah kesan Decotora dan mewahnya. Tapi sisanya menurut saya lebih ke feel standar ya. Karena seharusnya Decotora itu biasanya lebih banyak dekorasi atau artnya. Tapi di Decotora Peako ini hanya di label merek dan logo, jadi berkesan seperti mobil sponsor gak sih? Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita hapus logonya. Kalau dilihat ini logonya dari bahan print atau tampo dan hapusable ya guys. Yang tulisan bagian bawah juga sama. Kita coba bahas dari depan. Di bagian depan jujur terlihat rapi banget, gak kalah sama pabrikan Jepang. Oh ya, by the way, Peako ini brand dari Hong Kong ya guys. Terus ini plusnya udah datang dengan spion terpasang. Minusnya mungkin ya ada resiko copot ya. Spionnya part terpisah berbahan semi elastik plastik ya. Kalau saya lihat bukan rubber seperti Mi GT atau spion truk Tiny HK sih.
So ya detail tapi sedikit fragile, wajar ya guys. Terlihat juga detail seperti emblem Isuzu Elf-nya, yang kalau saya raba-raba ini kayaknya bahannya Photo X ya. Detailnya crisp banget. Terus yang saya amazed ini kaca jendelanya rapi banget guys. Kelihatan seperti menyatu ke body. Padahal ini kalau diterawang lagi bener terpisah guys. Wipernya emboss tapi nyatu dengan mika jendela. Untuk headlamp covernya ini mika dengan aksen lampu sein, smoke orange, dan rumah lampunya lumayan detail dengan aksen bohlam emboss. Untuk lampu sein di bagian bumpernya ini cat tanpa mika, dan bumpernya itu saya suka banget karena modelnya kayak bumper body kit mobil racing aero banget. Ini kalau dihembus angin jigongnya bisa masuk ke kolong guys. Tapi bumpernya ini berbahan plastik dengan cat chrome bukan metal ya. Tapi bagus karena aksen chrome-nya ngeblend banget dengan parts metal yang lain. Dan kalau diintip ke dalam bumpernya ini kelihatan lagi tambahan detail yang menyerupai intercoolernya. Lanjut di bagian sampingnya, kelihatan wing dengan aksen rivet emboss yang berkesan seperti bahan metal. Kemudian warna putih semi pearl-nya ini ternyata bukan cat, tapi warna tint dari bahan plastiknya guys. Jadi gak takut luntur atau chipping ya guys. Untuk wing panelnya ini two tone, yang atas putih, yang bawah hitam. Hitamnya juga ada glitter-glitter halusnya gitu guys. Nah, bagian bawah sampingnya ini ada parts berbahan metal yang mengcover kompartemen bagian bawah truk yang biasanya tempat aki mobil dan akses ke tangki minyak ya. Kemudian untuk velg bahannya juga plastik di chrome dengan ban karet. Velgnya juga cakep dan detail banget. Bagian depan beraksen dop cover, sedangkan bagian belakang celong. Dan untuk ban belakangnya double wheels seperti truk-truk pada umumnya ya, yang ternyata berfungsi sebagai penahan beban tambahan dan grip pada saat tanjakan atau medan yang kurang rata loh guys. Dan ini loncer banget ya, tapi tetap gak bisa buat ikut ke jurnas balap di Sentul ya guys. Oke, sekarang saya mau coba buka untuk wingnya guys. Untuk wing sebelah kanan lebih bisa nahan pas dibuka, sedangkan sebelah kiri ini loose banget. Tips saya kalau teman-teman mau wing atau engsel seperti ini lebih seret dan bisa nahan pas dibuka, bisa diteteskan sedikit cat clear atau cat kutek bening di bagian engselnya guys. Nah, teknik ini berlaku juga untuk joint action figure ya. Atau kalau mau lebih gampang bisa juga pakai glue tack seperti ini ya guys. Setelah dibuka di dalam ternyata dikasih part tambahan lagi berupa wing buat Evo-nya yes ya, dengan box untuk packaging wingnya. Tapi kalau wingnya bisa dipasang ke mobil lain sih menurut saya. Tinggal diniper bagian bawahnya biar rata dan bisa ditempel ke mobil lain. Untuk ukuran bagian dalam truknya ini kurang lebih 7,2 cm, lebar 3 cm, dan tinggi kurang lebih 2,5 cm ya. Jadi mobil dengan ukuran yang tidak lebih dari itu harusnya aman dan bisa masuk. Nanti coba kita tes loading mobil ke dalam ya guys. Sebelumnya kita lanjut ke bagian belakang. Door belakang kelihatan detail engsel pintu dan tiang pengunci semua satu mold dengan box stropnya dan tidak bisa dibuka. Terdapat logo yang saya coba translate dengan Google Translate juga dan coba googling tapi saya nggak nemu ini sebenarnya logo apa dan tulisan apa. Mungkin buat teman-teman yang ngerti bacanya bisa bantu komen info di bawah ya. Kemudian di bagian bawah ada detail lampu stop, lampu mundur, dan sein yang aksen lampunya dicat ke base-nya yang berbahan plastik nyatu dengan palang belakang berwarna hitam ini. Untuk bagian bawah truknya ini menurut saya detail banget kalau dibandingkan dengan truk TLV. Kebetulan saya punya TLV Atlas sebagai perbandingan, ini malah lebih detail menurut saya. Kalau di TLV terlihat detail gardan, tangki minyak, dan full exhaust systemnya. Tapi di Pegaco ini ada tambahan lagi detail leaf spring suspensionnya dan detail engine sampai ke intercoolernya, bener-bener aggression banget guys. Dan Pegaco ini termasuk nggak pelit ya. Meskipun dari sisi luar sudah tercover aksen plat metal begini, ternyata detail palang standar truknya masih terdapat di bagian dalam, sisi kiri dan kanan. Coba kita bongkar ya guys. 2 hours later. Jadi ini sudah saya coba buka semua baut yang ada di bagian bawahnya. Uniknya lubang bautnya ini banyak, tapi yang di baut cuma 3. Bautnya kecil, kudu pakai obeng yang dengan mata kecil. Dan setelah dibuka ternyata ini pengunci ke kontainer atau box truknya guys. Dari sini bisa lebih terlihat detail mesinnya dan bagian cover samping metalnya ini ternyata dikunci lagi dengan beberapa baut ke chassis. Sebenarnya saya pengen buka lagi tapi sejauh yang saya bisa lihat ini tidak ada lagi baut lain yang tersisa di bagian bawah guys. Saya rasa bagian truck head atau kemudinya ini dikunci dengan pin plug yang dilem. Tapi bisa kita intip ya bagian interiornya, itu terlihat detail dashboard dan seaternya cukup detail. Oke, saya pasang lagi kembali dan sekarang saya mau coba loading mobil ke kontainer truknya. Di sini saya sudah punya beberapa mobil yang umumnya pada punya ya.
Untuk mobil yang saya mau coba pakai, sebenarnya saya sempat bingung mau pakai mobil apa tadinya, tapi karena ngeliat cover box artnya Peaco ini, loadingnya pakai mobil Evo. Jadi saya coba untuk pakai beberapa mini scale Evo dari beberapa merek ya guys. Mudah-mudahan ada yang pada punya, jadi bisa sebagai gambaran. Oke guys, jadi untuk semua brand diecast rata-rata muat ya. Cuman ada beberapa yang punya detail antena, itu mungkin akan mentok ke bagian atasnya. Untuk mobil hatchback juga udah pasti muat sih harusnya. Cuman untuk mobil tipe saloon atau SUV dan MPV yang lebih panjang sudah pasti tidak akan muat. Overall, jika dinilai dari sisi QC kepresisian, case Peaco Decotora ini termasuk bagus banget. Gak kalah sama pabrikan TrueScale yang konsisten kepresisiannya seperti Tomica Limited Vintage. Untuk harga juga sebanding dengan kualitas, dan menurut saya ini worth it untuk dikoleksi, apalagi kalau teman-teman suka foto scene dengan mobil yang di loading. Kemudian kalau ditanya kekurangannya, mungkin satu-satunya drawback buat saya pribadi itu logo tulisan yang ada di container box truknya. Tapi ini kembali lagi ke tes masing-masing. Kalau saya kebetulan fokus ke koleksian yang bertemakan Jepangan. Jadi selain aksen Jepang, sebisa mungkin saya hapus. Dan sedikit tips dari saya buat teman-teman yang mau hapusin tampo atau printan atau dikal seperti ini, kebetulan punya saya yang satunya sudah saya hapus seperti ini hasilnya. Jadi ini tuh saya hapus dengan obat nyamuk dan dibersihkan lagi dengan minyak kayu putih. Setelah itu kalau mau finishing bagus, bisa dipolis lagi tipis-tipis biar lebih samar dan ngeblend ke cat body bagian lainnya. Atau bisa juga kalau mau gampangnya ditimpa cat. Dan untungnya karena dia ini langsung bahan raw-nya bukan cat, permukaannya rata dan masih kelihatan panel lainnya kalau kita timpa cat langsung. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Lebih suka flatbed atau tipe wing container seperti ini? Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar beserta alasannya ya. Oh ya, sedikit tambahan informasi bagi teman-teman yang baru mulai atau tertarik untuk koleksi mini scale atau yang sudah koleksi dan pengen sharing foto-foto ciamiknya, bisa join komunitas mini scale di link yang tertera di deskripsi ya. Mungkin itu saja guys review komparasi yang tidak terlalu singkat dari saya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like video ini jika Anda suka, jika tidak bisa juga tinggalkan masukan agar kedepannya saya bisa buat konten yang berkualitas lagi. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ya. Oke, seperti biasanya, let's play the B-roll.